Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin senior izin perkenalkan diri, kami dengan Kapten Laut Pelaut Dwi Herianto. Kami merupakan mahasiswa baru STAL S1 Teknik Hidrografi. Berikut akan kami paparkan secara singkat bagaimana langkah-langkah instalasi Global Mapper, kemudian dilanjutkan melaksanakan georeference pada peta laut Indonesia yang belum tergeoreference menggunakan software Global Mapper. Lanjut, untuk pertama-tama kita laksanakan instalasi Global Mapper terlebih dahulu. Kita cari software Global Mapper di internet. Setelah didapat, kita download software Global Mapper. Kemudian setelah software terdownload, kita ekstrak terlebih dahulu software Global Mapper tersebut. Setelah software Global Mapper terekstrak, kita laksanakan instalasi software sesuai dengan urutan. Sini kita dapat lihat setelah file tadi atau file yang sudah di-download kita ekstrak, kita pilih untuk instalasinya, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita next terus sesuai dengan default, next terus. Kemudian akan tampil proses instalasi. Proses instalasi ini memerlukan waktu yang tidak begitu lama, cukup singkat. Jadi kita tunggu sampai instalasinya selesai. Kemudian setelah selesai, file atau software Global Mapper dapat digunakan. Seperti ini tampilan software Global Mapper yang telah diinstal. Kebetulan kami menggunakan Global Mapper versi 25.0. Mungkin ini versi terbaru dari Global Mapper. Dan ini juga Global Mapper-nya bukan official, unofficial, karena untuk Global Mapper yang official bisa dibilang harganya cukup mahal. Jadi kami menggunakan file atau software yang free atau gratis. Selanjutnya, setelah Global Mapper atau software Global Mapper telah di-download atau telah diinstal, akan muncul tampilan seperti ini. Maka kegiatan selanjutnya kita adalah melaksanakan proses georeferensi atau georeference peta. Jadi pada proses georeference peta ini, kenapa sih kok dilaksanakan georeference peta? Jadi kita melaksanakan georeference peta karena peta yang kita punya adalah berbentuk JPEG atau mungkin bisa juga berbentuk PNG atau PDF. Jadi ketika nanti kita akan melaksanakan pemeruman atau melaksanakan survei mungkin kita menggunakan HYPACK atau menggunakan versi SIS atau SIS, Civil Reference System. Jadi peta yang digunakan itu adalah peta yang sudah tergeoreference atau yang berbentuk geotiff, karena sudah ada posisi latitude, longitude, atau mungkin bisa dibilang lintang dan bujera sudah ada. Jadi kita pertama-tama menyiapkan peta laut Indonesia yang berformat JPEG, yang nanti kemudian akan kita rubah atau kita georeference menjadi geotiff supaya dapat kita gunakan dalam melaksanakan pemeruman. Jadi pertama-tama kita buka Global Mapper. Ini tampilan Global Mapper-nya yang telah dibuka. Kemudian kita pilih Open Data Files. Kita klik Open Data Files. Lalu kita pilih setelah Open Data Files, kita masuk ke menu atau bagian di mana kita mencari file JPEG atau file peta laut Indonesia yang akan kita georeference. Setelah kita pilih, kebetulan saya menggunakan peta laut Indonesia nomor 7. Di sini bisa kita lihat untuk formatnya saya menggunakan yang format PNG. Jadi yang belum di georeference. Setelah itu ada kolom select position to use for layer. Kita pilih yang manual. Kita input
latitude longitude atau lintang bujur secara manual. Kemudian kita klik OK. Setelah itu muncul kolom atau tabel seperti ini. Jadi pertama-tama yang kita lakukan setelah muncul tabel atau kolom seperti ini, kita sebelumnya dalam proses georeference, yaitu georeference peta berformat JPEG atau PNG atau PDF, kita melaksanakan georeference terhadap dua titik saja, yaitu titik paling bawah sebelah kiri atau pojok kiri bawah, dan kemudian yang kedua adalah titik pojok kanan atas, paling atas pojok kanan. Itu kita untuk masukkan koordinatnya. Jadi setelah itu yang pertama kita masukkan dulu ke titik pojok kiri bawah, kita zoom di sini, kita zoom. Setelah dapat, kita taruh posisi kursor di posisi ini. Setelah itu kita klik, kemudian masukkan posisi lintang bujur yang ada ini, kita masukkan ke dalam sini. Formatnya disesuaikan. Ini 94 derajat 49 menit 0 detik east atau timur di sini. Kemudian untuk yang latitudenya kita masukkan 4 derajat 35 menit 0 detik north atau utara. Setelah itu, setelah selesai, kita kembali lanjutkan untuk ke poin kedua atau titik kedua. Titik kedua itu berada di pojok kanan atas. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua, kita arahkan kursor di posisi ini. Setelah itu kita klik, kemudian kita masukkan seperti tadi, posisi lintang bujurnya di kolom ini 96 derajat 6 menit, ulangi 96 derajat 0 menit 0 detik sesuai ini. Kemudian 6 derajat 6 menit 0 detik utara. Setelah itu, setelah selesai semua, kita harus pastikan kembali. Setelah sudah memasukkan posisi lintang bujur, kita pastikan kembali. Nah, kita seperti yang ada di Word yang telah saya buat tutorialnya, kita pastikan kembali di kolom ini. Poin 1 dan poin 2 yang tadi kita input sudah masuk atau sudah ada atau belum. Seperti kita lihat untuk poin 1 sudah ada, latitude longitude, dan poin 2 juga sudah ada. Ini harus kita pastikan benar, karena kalau di kolom ini tidak ada terinput data seperti ini, otomatis nanti peta yang akan kita georeference akan gagal, tidak ada posisi lintang bujurnya saat selesai kita laksanakan proses ini. Setelah kita yakinkan ada posisi seperti ini, kita klik OK. Kemudian selesai, peta sudah yang tadinya berformat PNG, JPEG atau PDF telah berformat atau sudah tergeoreference. Gimana kita tahu bahwa peta tersebut sudah tergeoreference? Kita dapat lihat di kolom paling bawah di sebelah kanan software Global Mapper. Jadi saat kita gerakan kursor seperti ini, misalnya kita zoom in, kita gerakan peta ke sini, nanti kita lihat di sini posisi atau ada derajat lintang bujurnya berubah. Kita gerakan ke sini, lintang bujurnya berubah. Seperti itu sudah berarti proses georeference sudah berjalan dengan baik. Setelah itu, karena kita butuh format geotiff saat digunakan untuk pemeruman menggunakan SIS atau mungkin menggunakan HiPACK atau menggunakan software yang lain, jadi kita butuh format peta tersebut geotiff. Gimana caranya? Setelah kita masuk ke kolom ini, kita klik file di sini, nanti akan muncul file, kemudian export. Setelah itu kita pilih export,
nanti kita pilih export raster image format. Nanti setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita pilih default saja. Default seperti ini, kita oke. Setelah kita oke, akan muncul proses export GeoTIFF seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, peta yang kita georeference sudah berformat GeoTIFF, dan peta yang sudah kita raster atau kita ekspor dapat kita gunakan di software pemeruman seperti SIS atau Seafloor Information System dan juga HYPACK untuk single beam. Kemudian juga peta GeoTIFF ini juga kita dapat gunakan saat mungkin pengolahan data. Saat kita pengolahan data, kita menggunakan query SIP, kita dapat menggunakan peta GeoTIFF ini sebagai background. Mungkin di HYPACK juga saat pengolahan data juga bisa menggunakan GeoTIFF ini sebagai background. Kemudian setelah selesai, proses georeference dan ekspor GeoTIFF telah selesai dilaksanakan. Jadi untuk instalasi Global Mapper selesai, proses georeference dan ekspor GeoTIFF juga selesai dilaksanakan. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mengenai peta Laut Indonesia nomor 7, yaitu peta yang meliputi Calang, Pulau Rondo hingga Sigli di wilayah pesisir pantai barat Sumatera, tepatnya di wilayah Aceh. Kita dapat lihat untuk Calang adalah sebuah kota pesisir di barat Aceh. Kemudian Pulau Rondo juga merupakan pulau terluar, mungkin pulau terutara yang ada di Indonesia. Dia posisinya di utaranya Sabang, dekat dengan negara India. Untuk Sigli merupakan kota yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Fitur-fitur navigasi yang ada di PLI atau peta Laut Indonesia nomor 7 itu meliputi kedalaman laut atau batimetri yang ditampilkan melalui kontur kedalaman, variasi warna yang menunjukkan topografi dasar laut, kedalaman laut. Jadi mungkin akan saya tunjukkan sekilas. Nah, ini untuk petanya. Kita dapat lihat di sini ada kontur-kontur kedalaman seperti ini. Mungkin ini kontur 50. Ini bisa kita lihat ini kontur 20. Di sini juga ada keterangannya pasir. Di sini ada kedangkalan, di sini ada intertidal zone. Lengkap untuk peta Laut Indonesia atau PLI ini. Di sini juga ada nampak seperti sarana bantu navigasi. Kemudian juga di sini ada, kita lihat di sini kapal kandas atau kapal karang. Lanjut, untuk fitur navigasi juga sudah saya jelaskan. Tanda navigasi seperti mercusuar tadi sudah ada, membantu kapal untuk menentukan posisi dan rute yang aman. Kemudian tentang navigasi seperti kedangkalan, bangkai kapal tadi sudah saya tunjukkan juga. Untuk koordinat dan skala juga ada di peta Laut Indonesia. Mungkin sebagai informasi, saat kita akan masuk ke pelabuhan kita menggunakan peta dengan skala besar, tapi saat kita lintas laut atau sedang berlayar di laut lepas, kita mungkin menggunakan peta dengan skala kecil. Untuk informasi geografis, kita dapat lihat terdapat garis pantai dan pulau-pulau, penanda pulau besar dan kecil ada di kawasan ini. Pelabuhan dan teluk juga terdapat di peta Laut Indonesia ini. Untuk informasi tambahan, arah arus dan angin dan zona penangkapan ikan juga terdapat di peta Laut Indonesia nomor 7 ini. Demikian mohon izin senior penjelasan secara singkat tugas prodi teknik hidrografi, yaitu instalasi Global Mapper, kemudian georeference, ditambah ekspor dari format JPEG, PNG atau PDF ke GeoTIFF agar dapat digunakan saat melaksanakan pemeruman.
Untuk yang terakhir, deskripsi singkat mengenai peta laut Indonesia yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin.